Pengertian negara hukum secara umum adalah kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, yaitu segala sikap, tingkah laku dan perbuatan, baik dilakukan oleh penguasa, aparatur negara maupun warga negara, semuanya harus berdasarkan atas hukum. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, menerangkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan sebagai negara hukum mempunyai alasan yang kuat dan jelas untuk kepentingan warga negara itu sendiri. Sebagian pakar mengidentikan 3 tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebagai negara hukum, pengakuan hak individu telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Aturan tersebut mengikat setiap warga negara bahkan pemerintah sendiri agar tercipta jaminan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum mengenai hak seseorang, sebagaimana teori hukum yang dikembangkan oleh Roscoe Pound, yaitu hukum adalah alat rekayasa sosial. Pemerintah dalam arti luas mencakup legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam membuat kebijakan selalu mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak individu sebagai wujud penegakan hak asasi manusia. Sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak-hak individu telah disahkan. Mulai dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta telah dibentuknya Lembaga Negara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Bahkan Indonesia telah mengakui dan menghormati Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh PBB. Hak individu sangat berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Majelis Umum PBB memproklamirkan pernyataan umum tentang hak-hak manusia yang terkenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Di antara pasal-pasal dalam pernyataan umum tentang hak-hak manusia yaitu, Pasal 3, setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan seseorang. Pasal 4, tiada seorang jua pun boleh diperbudak atau diperhambakan. Perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang. Pasal 5, tiada seorang jua pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tak mengingat kemanusiaan ataupun dengan jalan perlakuan atau hukuman yang menghinakan. Pasal 6, setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang di mana saja ia berada. Pasal 17, setiap orang berhak mempunyai hak memiliki, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan semena-mena. Pasal 21, setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Pasal 23, setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik. Setiap orang berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama dengan tidak ada perbedaan. Pemerintah Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan membentuk lembaga independen, yaitu LPSK, sebagai wujud pemenuhan hak bagi saksi dan korban dari intimidasi, ancaman maupun teror dalam proses penegakan hukum. Selain itu, keterlibatan organisasi masyarakat, LSM dan LBH ikut membantu pemerintah dalam mengatasi dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak individu baik lewat jalur mediasi maupun litigasi. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan seseorang atau kelompok, termasuk aparat negara baik disengaja maupun kelalaian yang secara melawan hukum, seperti mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia, baik hak perorangan maupun hak kolektif yang telah dijamin undang-undang, maka akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Mari support channel Mata Hukum dan berbagi videonya untuk mencerdaskan bangsa.